Sepertinya, skor kemenangan 10-0 atas Bahrain melawan Indonesia dalam Piala Dunia FIFA 2014 silam emang gak akan terlupakan ya. Tentu menjadi memori tersendiri karena pertandingan ini merupakan kemenangan terbesar bagi Bahrain dan kekalahan terbesar bagi Indonesia. Padahal, berdasarkan luas geografi, negara Bahrain ini hanya memiliki luas 780 km persegi. Cukup sebanding dengan kota Jakarta yang punya luas 760 km persegi. Meskipun kecil, Bahrain ternyata merupakan negara kepulauan yang terdiri atas 33 pulau dengan pulau utama, yakni Pulau Bahrain, tempat di mana kota Manama berada. Dalam ukuran tergolong kecil ini, menempatkan Bahrain adalah negara terkecil ketiga di Asia, setelah Maladewa dan Singapura. Letak Bahrain berada dalam kelompok kepulauan antara semenanjung Qatar dan sebelah timur laut pesisir Arab Saudi. Bahrain adalah sebuah negara pulau yang berada dekat pesisir barat Teluk Persia di Timur Tengah. Mayoritas etnisnya adalah 50,7% Arab dengan persentase 46% Bahraini. Disusul Asia Selatan sebesar 45,5% dan Afrika sebesar 1,6%. Meskipun kaya akan mutiara laut terbaik, ternyata Bahrain banyak menyimpan sisi gelap yang mungkin jarang diketahui. Salah satunya adalah julukan Vegas dari timur yang disematkan pada negara ini. Pasalnya tidak ada aturan yang benar-benar mengekang warga atau pendatangnya terutama soal hiburan malam. Lalu ada banyak kasus pelanggaran hak asasi manusia di sana. Bahrain diduga telah banyak melakukan pelanggaran hak asasi manusia selama dan setelah protes besar-besaran pada tahun 2011 yang menuntut reformasi politik dan ekonomi. Para anggota oposisi politik serta aktivis, blogger, dan pembela hak asasi manusia terus ditangkap dan ditahan karena peran mereka dalam protes pro-demokrasi tahun 2011 dan aktivisme politik yang lebih baru. Mereka menghadapi perlakuan sadis dan brutal, termasuk penyiksaan dan penolakan perawatan medis. Pemerintah Bahrain dikritik karena melakukan penindasan dalam kebebasan berbicara, berkumpul, dan berekspresi. Sampai-sampai organisasi hak asasi manusia seperti Amnesty International dan Human Rights Watch telah mengeluarkan laporan yang menyoroti penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, dan pengadilan yang tidak adil terhadap aktivis politik. Pemilihan umum cenderung otoriter dan rawan kecurangan. Suara-suara oposisi secara sistematis dikucilkan dan ditindas. Baru-baru ini dilaporkan lebih dari 800 narapidana di penjara jauh. Fasilitas penahanan terbesar di negara itu berpartisipasi dalam aksi mogok makan dari Agustus hingga September 2023. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes kondisi yang sangat buruk disertai penolakan pihak berwenang Bahrain atas perawatan kesehatan yang seharusnya dilakukan pada mereka yang sakit. Ironisnya, banyak dari mereka yang melakukan mogok makan ditahan secara tidak adil setelah menjalani persidangan yang arah hukumnya tidak jelas. Gak berujung sampai di situ, pemerintah Bahrain mengesahkan Undang-Undang Isolasi Politik yang disahkan pada tahun 2018. Isinya lagi-lagi cukup membatasi hak warganya. Tertulis bahwa melarang mantan anggota partai oposisi negara tersebut untuk mencalonkan diri sebagai anggota parlemen atau duduk di Dewan Gubernur organisasi masyarakat sipil. Sasaran selanjutnya undang-undang ini juga menargetkan mantan narapidana, termasuk mereka yang tahan karena pekerjaan politik mereka. Mereka yang terkena dampak dari undang-undang ini secara terus-terusan mengalami penundaan dan penolakan saat mengajukan permohonan sertifikat kelakuan baik. Tentu saja, sertifikat tersebut sangat diperlukan oleh warga negara dan penduduk Bahrain untuk melamar pekerjaan, masuk universitas, bahkan bergabung dengan klub olahraga atau sosial. Masifnya pembungkaman yang dilakukan juga menyisir dunia maya. Pihak berwenang Bahrain terus memblokir situs web dan penghapusan konten dan postingan di media sosial yang berbau unsur kritikan pada pemerintah. Meskipun media sosial tetap menjadi ruang utama untuk aktivisme dan wadah mengeluarkan pendapat, upaya sensor mandiri tetap dilakukan karena takut akan pengawasan dan intimidasi dari pihak berwenang. Contohnya pada Maret 2023, pemerintah Bahrain menangkap 4 orang karena unggahan di media sosial. Ibrahim Al-Manai, seorang pengacara dan aktivis terkemuka yang membuat unggahan di X yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter, yang menyatakan bahwa pemerintah Bahrain harus mereformasi parlemennya jika tertarik untuk menyoroti parlemen Bahrain kepada dunia. Dikabarkan Bahrain telah membeli dan menggunakan spyware, termasuk spyware Pegasus, milik NSO Group, untuk menargetkan para pengkritik pemerintah dan pembela hak asasi manusia. Jumlah penduduk yang tersebar di negara ini sebesar 1,47 juta orang,
yang mana 54% populasi penduduknya merupakan pendatang. Dalam persentase yang cukup besar itu menempatkan Bahrain memiliki krisis pengungsi dan buruh migran. Negara beribu kota Manama ini ada tuan rumah bagi banyak buruh migran yang bekerja dalam sektor-sektor seperti konstruksi, domestik, dan layanan. Berbagai polemik banyak dijumpai serta menghadapi eksploitasi oleh majikan mereka, termasuk upah rendah, kondisi kerja yang buruk, dan kesulitan mendapatkan akses ke pelayanan kesehatan dan perlindungan hukum. Undang-Undang Ketenagakerjaan Bahrain mencakup pekerja rumah tangga, namun mengecualikan mereka dari beberapa perlindungan seperti hari libur mingguan, upah minimum, dan batasan jam kerja. Beberapa dari mereka juga terjebak dalam situasi utang yang membatasi kebebasan mereka. Isu ini cukup kompleks, terlebih Bahrain terus memberlakukan sistem kafala, sponsor yang mengikat visa pekerja migran dengan majikan mereka. Artinya jika mereka berani meninggalkan majikan tanpa persetujuan majikan, mereka ditangkap, didenda, dideportasi, bahkan akan kehilangan status kependudukan mereka karena dianggap melarikan diri. Sebelumnya pada tahun 2009, Bahrain pernah mengizinkan pekerja migran untuk mengakhiri kontrak kerja mereka setelah 1 tahun dengan majikan pertama mereka, jika mereka memberikan pemberitahuan yang masuk akal dalam jangka waktu sebulan kepada majikan mereka. Namun pada Januari 2022, Parlemen memutuskan untuk memperpanjangnya menjadi 2 tahun. Para pekerja juga diharapkan untuk menanggung biaya mereka sendiri untuk izin kerja selama 2 tahun. Tentu hal ini memberatkan bagi banyak orang yang mengakibatkan sedikitnya jumlah pekerja yang diterima. Kemudian kasus keterbatasan dalam kebebasan beragama. Walaupun agama Islam telah menjadi agama resmi Bahrain dan diakui secara konstitusional, minoritas agama kadang-kadang menghadapi hambatan dalam beribadah dan melaksanakan praktik keagamaan mereka. Bahkan dalam Islam terdapat minoritas Syiah yang kadang-kadang merasa dihinakan bahkan dianiaya oleh otoritas mayoritas Sunni. Tak hanya Sunni, pemerintah Bahrain ternyata ikut ambil peran dalam masalah ini. Otoritas telah melakukan diskriminasi terhadap penduduk mayoritas Syiah selama bertahun-tahun, termasuk dengan menargetkan ulama Syiah dan menangkap serta mengadili para pembela hak asasi manusia yang memiliki latar belakang Syiah, seperti yang dialami oleh Abdul Hadi Al-Khawaja pada tahun 2011. Pada bulan Juni kemarin, pihak berwenang Bahrain memberlakukan pembatasan dan mendirikan pos-pos pemeriksaan di dalam dan di sekitar desa Al-Diras, di mana Masjid Imam Al-Sadiq menjadi utama bagi komunitas Syiah di Bahrain. Hal ini mengakibatkan para jamaah terhalang untuk menghadiri sholat Jumat di sana. Pembatasan akses ini dilakukan setelah pihak berwenang Bahrain menahan seorang ulama Syiah terkemuka, Syekh Muhammad Sankor, yang sering memberikan khotbah di Masjid Imam Al-Sadiq.